fenomena mungkin kita bisa sebut poser sekali atau yang orang-orang seperti itu gimana sih dari Bang Rilly? Bodoh amat sih kalau gue. yang penting dia beli. Yang penting merchandise gue nanti dia beli, dia nggak ngutang, ya udah biarin aja lu mau tahu lagu gue atau enggak gitu kan. Coba disetor aja deh ke Bang Eka, mungkin kena kali ini gitu. Iya. Terus ya udah baru kasih ya si Bang Eka juga yang kayak yang anjing ini lagunya anak-anak keren-keren semua gini nih, yaudah jadiin lah. Seberapa cepat lo bisa nulis lirik banget? Kita jarang banget punya beat yang setempo itu sama sebom pak bom pak. Jadi ini segar jadi. Iya. Terus isian gitar dia juga yang pas banget gitu loh. Ngeklop semua. Badass gitu. Itu kan Welcome back to MDT Plus. hari ini kita kedatangan band yang bikin gue deg-degan sampai gue baca bismillah dulu tadi. Abang-abangan soalnya datang ke sini. Abang-abang kita kelompok kedatangan oke. Dan ada Abang Eka Anas juga di sini. Yes, dan Abang Coki, Abang Ray dan Abang Vicky, terima kasih banyak udah hadir di Thank you. Pop Asia. Tapi ini ngobrolnya sadar kan? Nggak yang tipsi-tipsi gitu nggak kan? Nah, kita sadar terus kok. Mas Ero tidur dong. Tapi mukanya merah gitu ya. Tapi kan biar lebih enak mungkin. Biar lebih enak apa? Itu kita akan mengulik semuanya ya. Makanya kena matahari dikit Merah. Tapi lu nggak mimisan kan bang kesini kan? Kalau hampir kan. Biasanya aku kena matahari mimisan tuh orang-orang tuh. Halo. Hari ini kita akan ngebahas tentang apapun yang berbau dengan KPR dan Abang Eka. Karena ternyata mereka punya kolaborasi baru. Ya, Satu album terbaru dari KPR yang berjudul Axioma. Sejujurnya gue nggak ngerti Axioma itu apa sih. Benar. Sebener-bener ya. Mungkin sebelum kita kesana kita tanya Bang Eka dulu kali. Iya. Akhirnya masuk, maksudnya berkolaborasi nih. Gimana sih proses-prosesnya? Bisa bergabung dan collab ya. Dan collab ya. Itu lumayan singkat sih prosesnya, itu di bulan Januari. Ada Risma, manajernya KPR. Tapi sebenarnya kalau gua sama anak-anak sih udah lama lah bersinggungan kita gitu kan tuh manggung bareng. Kan bang? Iya, apa? Gua lupa kayak gua juga lagi. belum bestie, cuman masih lirik-lirikan doang. Tukar gelas. Udah tukar gelas. Cuma maksudnya udah bersinggungan lah. Gue juga kemarin lagi ngerjain materi solo, Vicky yang mixing mastering. Terus udah pernah tukeran lagu, tapi di Januari itu baru Risma ngontek terus katanya ini anak-anak ada materi lagu yang sebenarnya dari tahun 2018 udah terkumpul gitu, udah satu album penuh. Cuma karena satu dan lain hal terbengkalai lah gitu, belum sempat digarap. Lu mau nggak ikutan collab untuk ngisi lirik dan vokal gitu. Berarti sebenarnya lagunya udah ada dari 2018 ya bang? Udah, nih anak-anak kumpulin. Berarti lu cuma ngisi vokal yang kosong atau emang lu jadi yang produce beberapa lagu? Ada beberapa kayak ada satu lagu judulnya Tobat udah diisi Vicky itu udah jadi. Terus yang jadi single pertama Ambisi itu bahan vokal udah ada dari Coki, gue tinggal ngisi lirik gitu. Dan beberapa lagu juga udah ada line vokalnya, tinggal gue adaptasi dan kasih lirik aja gitu. Tapi yang sisanya majority kayak 6 lagu tuh masih instrumental lah gitu. Ya udah diisi vokal dan lirik. Vokalnya. Tapi ngomong-ngomong soal ambisi, gue suka banget ambisi. Itu nggak tahu gue tuh ngerasanya ada instrumen-instrumen ini. Sebenarnya gue nggak anak rock bang, tapi gue lumayan dengerin musik-musik bokap gue, which kayak AC/DC gitu-gitu. Dan gue ngelihat di situ tuh ada, nggak tahu sini gue satu-satu doang, ada kayak It's a Long Way to the Top kayak gitu loh. Ada vibes ke situ aja, dan itu tadi gue dapet banget di ambisi. Itu, berarti tercatchy dari album Axioma itu? Gue itu, terus Huru Hara gue suka, terus lagi Persimpangan. Gue penasaran sebenarnya kayak dari abang-abang KPR sendiri, kenapa kepikiran Bang Eka buat masuk ke kolaborasi album ini? Atau emang karena awalnya emang temen mabok, atau emang sharing lagunya sama, atau teman-teman deep talk mungkin, gitu kan. Teman-teman karir gitu kan, cerita. Mungkin Bang Coki, Bang Vicky, Bang Ray. Yoi, gimana, Vic? Silakan. Ya awal sih dari si Risma atau yang mempersatukan berarti ya? Soalnya kan jadi kan lucu dia, jadi awal tahun
si Ray baru pulang, Iya. kan, dia baru pulang. Welcome back. Mendarat. Baru pulang. Mendarat dengan selamat. Huru hara. Terus tapi pas banget si Coki juga ada planning demo tour keluar kan sama Iya. band Mali. Mali. Makanya gue juga bingung tuh kayak aduh ini gimana ya. Gue ngobrol-ngobrol sama Risma terus kayak wah akhirnya Risma bilang oh ya udah ini aja nih. Gimana kalau lu jalan bareng sama apa? Sama Bang Eka aja gitu. Iya. Kan yang kemarin kan ada awalnya tuh dari awal tuh cuma mau coba tes single dulu yang ambisi, kan. Oh, oke. Ambisi terus coba terus habis pas waktu di studio juga apa tahu-tahu malah bikin huru-hara Lagu. Iya. atau jadi ada huru-hara kayak yang wih kok langsung klop gini ya gitu. Terus kebetulan gue sama anak juga ada tabungan lagu kan kayak coba disetor aja deh ke Bang Eka mungkin kena kali ini gitu. Iya. Terus ya udah baru kasih ya si Bang Eka juga yang kayak anjing ini lagunya anak-anak keren-keren semua gini nih yuk jadiin lah. Seberapa cepat lo bisa nulis lirik banget? Itu kata Risma ya. Iya. Tapi emang fresh banget sih. Tadi sejujurnya sebelum kita syuting gue ngulik dulu. Iya. Sebelum OTW. di jalan gue special hearing lah. Gue mendengarkan semuanya tuh sampai ke Axioma kan track terakhir. Iya. Terus kayak wah anjir. Tapi yang paling ini sih gue Persimpangan dan Ambisi itu menurut gue fresh dan ear friendly menurut gue. Yang paling lo lah ya. Yoi. Udah pernah dibawain live belum sih Bang? Di album Axioma ini? Kemarin tuh udah Kita pas lo ini showcase ya di studio Palem. Iya kemarin kita manggung kan di acara SOS sama itu. Itu kita bawain beberapa lagu sih. Khususnya lagu-lagu yang udah rilis. Yang kan kemarin sebelum Axioma album rilis kan kita ada 4 single sebelumnya kan. Jadi 4-4-nya itu kita bawain live. Dan kemarin juga pertama kali kita formasi berempat komplit. Karena sempat KPR manggung sama Eka pas gue lagi tour sama Ali. Jadi itu belum formasi yang kayak gini dan kemarin seru banget kayak penonton juga ternyata udah ada yang hafal lagu-lagunya khususnya Ambisi ya. Karena udah duluan terus Huru-hara juga. Asoy sih. Lagu favorit lo masing-masing apa Bang? Di Axioma Bang. Dan kenapa bisa Siapa dulu nih? Bang Eka dulu ya dari Bang Eka. Oh, gue lagi seneng banget sama Zaman Edan. Zaman Edan juga Topeng Monyet juga menyenangkan lagi. Iya. Zaman Edan track 2 kan? Track 2 nggak sih? Iya kan? Dua, iya. 2 ya? 2 kan? 3 deh kayaknya. Tiga deh yang tiga. 3 ya? Gue nggak hafal. Gue yang sotoy. 2 atau 3 itu karena pas lagu apa nih? Gue langsung tadi kan gue nyetir motor kan. Pas gue Macet-macet di Palmera ya. Macet-macet Palmera, pas gue denger intro apa nih? Zaman Edan. Tapi gue paling catchy gitu. Daripada nabrak-nabrakin orang ya. Minggir lo anjing. Keselnya hawanya di Palmera macet lagi. Kenapa Bang? Lo kenapa milih lagu itu jadi favorit lo Bang? Beda aja, groove, ngefunk gitu kan. Iya. Yang jarang gue temuin di KPR. Besok ngebum dah. Iya, itu ada vibes Stones-nya ya. Iya, bisa goyang gitu. Biasanya kan distorsi banyak gitu kan, kalau Zaman Edan tuh lebih Nyebrang dikit. Semua juga distorsi, iya, cuma tapi bisa groovy goyang. kali ya, lebih goyang ya. Groove. Terus lebih ngulang gitu loh si refnya kan. Iya. Iya. Kalau dari Bang Zoki, apa favorit lo Bang? Gue beberapa hari kemarin tuh seminggu yang lalu lah gue akhirnya dengerin the whole album tuh. Kalau sebelumnya gue nggak pernah mau mendengarkan karena kan kita udah sering banget dengerin di studio ngulang-ulang terus mixing revisi apa-apa. Nah akhirnya seminggu kemarin tuh gue dengerin semua dari awal sampai habis. Terus kayaknya emang tetap gue dari semua itu gue favoritnya si Ambisi. Ambisi juga sih. Oke. Tapi ternyata tersaut si Axioma. Axioma malah. Axioma menurut gue seger sih di kuping gue. Mungkin karena bukan gue yang bikin aransemennya si Ray yang bikin terus gue ngerasa lagunya solid banget, vokalnya juga keren banget. Terus atau gue ngerasa manis aja tuh lagunya keren. Referensinya beda-beda ya? Referensinya beda-beda ya, Masing-masing beda-beda ya? Bang Vicky. Sama kebetulan. Axioma juga, Axioma. Gua Axioma deh. Favorite lu kayak, nih di sini gue paling seru nih gue ngisiin nih. Sebetulnya Axioma lah ya. Axioma ya? Gue Paten ya? suka gitu kan kayak sepedaan sambil dengerin
Vibes-nya. Asep anak sepeda. Beda, dengerin cara dengerin beda. Apa mungkin karena ini ya Fik ya? Apa kita jarang banget punya beat yang setempo itu sama sebom pak bom bom pak bom Iya, pas. iya. Jadi ini Pas, segar jadi. Iya. Terus isian gitar dia juga yang pas banget Iya. gitu loh. Ngeklop semua. Badass gitu. Iya, itu kan salah satu lagu seaksioma yang paling santai, middle dia ya nggak sih? Iya, Maksudnya iya, nggak terlalu kayak Yang paling cepet yang lain-lain kan persimpangan tuh udah. Iya, udah persimpangan paling kan cepet tuh awalnya udah. Iya, Tuh. Udah ngebut lah. Karena kan mungkin Chaos pertama kali kan. Chaos. Opening. Ada efek kejut lu, kenceng banget lagu Iya, gitu. iya, iya. Kalau misalnya pertama langsung lelo kan Iya. nggak catchy gitu hawanya kan. Kalau misalnya abangku gimana abangku? Lagu Bang Ray gimana bang? Kalau gua malah ini apa namanya? Lelap dalam gelap. Wah, itu juga menarik tuh. Karena Harmonian. itu lagu yang gue bikin juga, Ya. gue yang aransemen. Pas awal ya dari 10 lagu, berapa sih? 10 Yes, 9 apa 10 sih nih? lagu. 10 kayaknya. 10 lagu Axioma nih. Ini lagu yang gue paling gak suka sebenarnya. Oh. Tapi di awal. lu yang Pas buat. sebelum, iya gue yang buat tuh makanya. Ini gue gak yakin gitu loh. Begitu diisi Eka vokalnya, wah anjing, kawin kok banget jadi enak kayak gitu. Ternyata Mungkin berarti enak, kurang kayak aja, gitu. kurang vokal Bang Ekanya kali akhirnya. Ya dulu pas gue ciptain kan emang gak ada vokalnya, Ya. jadi pas vokal Eka masuk, kayak anjing kok enak nih lagu ya gitu. Oke. Ya berubah banget pandangan gue sama nih lagu. Iya. Dan itu lumayan kekinian sih Axioma sebenarnya daripada lagu-lagu Iya. KPR yang sebelumnya ya. Dari mana lu bilang kekinian? Enggak, maksudnya Gue tanya balik lo. Kalau menurut gue Lu menilai kekiniannya dari mana? kekiniannya itu gak terlalu apa ya? Gue melihatnya tuh lumayan rock and roll zaman sekarang yang anak-anak doyan. Anak-anak Gen Z pasti Anak-anak langsung anak-anak catchy gitu dengernya. iya, karena yang sebelum-sebelumnya tuh lebih kencang aja gitu kalau bagi gue ya. Lu nyadar nggak sih bang waktu pas gue pernah ngeliat kayak Ya. ada satu gig kecil gitu di M Block. Gue nggak tahu kenapa gue nggak tahu KPR lagi main di sana atau enggak. Cuman banyak banget cewek-cewek cakep, gue nggak bohong bang, anak-anak muda. Pasti bukan KPR. Pakai bajunya KPR. Wah, gitu. Oh gitu. Pakai baju KPR, sumpah gue nggak bohong, kayak gue nggak tahu apakah emang cowoknya suka KPR jadi ceweknya ikutan. Oh mereka poser aja. Atau mereka poser atau gimana, cuman pas tadi gua inget kata Adar juga ya bisa jadi emang karena catchy, karena emang anak-anak sekarang kayaknya emang sekarang dengerin si KPR. Cewek-cewek banyak banget Iya. kan di M Block pojok kanan gitu kan ada kayak gig gitu. Ya, Kalau lu ngeliatinnya cewek-cewek doang sih. Kalau aku bilang cowok ntar serem. Makanya kita di M Block ya sambil lihat lagu sambil lihat cewek. Iya, sambil lihat video dikit kan. Banyak cewek-cewek pakai baju KPR Iya, gitu. Makanya gue merasa kayak emang marketnya mungkin udah ke mana-mana banget. Mungkin. Jadi per Gen Z pun juga udah keserve sama anak KPR gitu loh lagu-lagu ini. Tapi menurut abang-abang KPR dan Bang Eka nih, melihat fenomena mungkin kita bisa sebut poster sekali Iya. atau yang orang-orang seperti itu gimana sih dari Bang Ray dulu nih? Kalau melihat orang yang kayak pakai baju KPR. KPR gitu. Bodoh amat sih kalau gue. seneng Yang laku ya. penting dia beli. Yang penting merchandise gue Nanti dia beli dia nggak ngutang ya udah biarin aja lu mau tahu lagu gua atau enggak gitu kan. Tapi ada julid-julid dikit gak? Enggak. Bener-bener sama sekali. Iya bodoh amat. malah happy aja ya. Iya. sih bodoh amat. Makanya gua kaget, gua malah kaget kan. Lu bilang banyak cewek pakai kaos KPR, oh ya udahlah, tapi bagus lah gitu. Lu beli paling enggak gitu kan. Ada pemasukannya lah ya. Jujur gue kaget banget sih. Iya. Gue tahu KPR aja dari teman-teman tongkrongan cowok gue yang emang maco-maco gitu. Iya. Bukan berarti gue nggak maco. Bukan berarti gue nggak maco. Cuma pas gue liat abang-abang tongkrongan gue, buset. Nggak, kalau dia cowok tomboy. Masih ada kok. Jatuh. Kayak bener-bener Ini terserap banget lah. saking gue shock dengan cowok-cowok itu. Cowok maco dengerin KPR kan. Iya. Sekarang yang nggak maco pun udah dengerin KPR. Keceplosan. Iya. Bangsat ya. Coba kalau Bang Ziki gimana nih? Kalau ngelihat orang gitu atau kalau karena gue selalu pernah temen gue pakai misalkan baju let's say Led Zeppelin atau siapa gitu. Lu tau lagu Led Zeppelin mana?
aduh iya ini punya abang gua ya. Lu ngomong Led Zeppelin di mana kayak di manggung di Indonesia. Iya, maksudnya nggak mungkin ada yang nanya kayak gitu terus Gue malah lebih sebel dia yang orang yang nanya loh dibanding yang nggak ngerti. sejujurnya gue juga. Kalau yang nanya malah lu sotoy banget lu Dan gitu. menurut gue malah yang nanya jadi kayak tahu ya. Iya itu. lu si paling tahu deh gitu kan. Paling skena dah lu. Iya. Blokis skena ya. Silop skena bro. Aduh. Paling keren gitu ya. Lu ngeliat yang kayak gitu fenomena kayak gitu gimana bang? Apa lu? Gue sama sih santai kayaknya aja? sih kayak yang ya udahlah. Kalau gue lihat misalnya kalau ngomongin fashion kali ya. Iya. Kan sekarang kayaknya emang kayak yang lagi hype kan pakai baju band gitu loh. Iya. Jadi mereka don't give a fuck tahu apa enggak kalau emang bajunya keren gitu, gambar keren ya dipakai gitu. Iya. Atau emang kayak bandnya keren ya contoh kayak siapa? Kayak Darsian pakai baju Black Sabbath Ya udah juga gitu. dengerin gitu kan. Lebih ke situ sih. Kalau gue pribadi juga nggak terlalu ya ini sih nggak mungkin kayak wah lu pakai baju ini lu dengerin gak tuh kayak yang kayak gitu malah yang menurut gue annoying sih kayak emang Kepala norak ya. Bang? kenapa sih gitu. Kecuali palsu ya. Bootleg gitu. Iya. Atro lu. Iya sih kayak ya udahlah terserah dia mau pakai apaan gitu. Tapi emang sekarang lagi makin banyak sih ya. Iya. Ya, Kak ya. Iya. Makin banyak, maksudnya bukan yang poser ya, maksudnya makin banyak anak-anak yang pakai baju kaos band sebagai outfit mereka, fashionnya gitu. Yep. Ya sama sih sebenarnya respon gue kayak mungkin ya jadi kayak apresiasi gitu, kayak komplimen lah gitu. Gue ngerasa kayak oh berarti kaosnya keren nih, oh ternyata keren nih kaos gue nih. Apa mungkin kadang kebanyakan orang beli bajunya dulu baru denger lagunya kali sama tahu kan. Ya, bisa jadi. Jadi merchandise itu bisa jadi kayak promosi untuk orang-orang drive betul. dia dengar pendengar baru gitu, dapat pendengar baru. Betul. Apalagi sekarang kan kayak visual pengaruh banget kan. Iya. Kayak sejak adanya sosmed dan khususnya Instagram gitu, kayak platform yang bikin orang melihat band banyak terus ngeliat bentuknya udah keren nih, gue nggak tahu lagunya sih gue follow aja. Iya. Itu juga banyak Banyak gitu. ya, iya. Visual gue banget nih, keren banget, gue follow dulu lah. Ntar baru gue cek gitu. Terakhir deh Bang Eka juga deh Bang Eka. Bodoh amat gue yang penting laku. Yang Penting laku, didengerin. Buka berita angkasa atau toko Brandas buat beli kaosnya. Promo masuk bro. Gitu Itu makanya gue kasih terakhir. Ya begitu. Tapi emang lo sekarang ke festival juga festival musik 70% udah pada pakai baju kaos semua. Iya, dan itu ya gue udah bilang Keren. top. Iya. Malah itu membuka juga untuk menambah market baru mungkin kan? Iya. Kenapa enggak? Jadi makin besar gitu, Iya, kayak iya, ekosistemnya gitu. Kita udah ngebahas tentang peraksiomaan ya Andra. Gue penasaran dikit waktu pas gue lagi ngulik-ngulik KPR. Ya. Ada salah satu interview yang bilang kalau misalnya KPR siapa orang yang paling rock and roll menurut lulu semua. Wih. Gue nggak tahu kenapa jawaban lu Anies bang. Gue penasaran aja. Kenapa lu jawabnya Anies? Dan kalau misalnya gue sama Andra tanya ulang di 2023 ini siapa sosok rock and roll di mata lu semua? Apakah tetap sama jawaban lu? Atau mungkin yang lain? Iya. Atau minta maaf. Iya. Mumpung ada kamera nih. Mumpung ada kamera. Iya. Gue mau menegaskan bahwa gue tidak meminta maaf dan gue tidak menyesal atas pernyataan gue itu. Jadi ya masih sama. Masih sama Bang? Masih sama lah. Malah dengan bangga dan ini ya, dengan lantang ya. Iya, bangga nggak bangga sih. Ada takutnya Bang, ada dikit ya. Pertanyaan gue salah nih kayaknya. Nggak, soalnya tuh paling catchy gitu loh. Andra. Iya. Kayak clickbait banget gitu. Iya, apa ya? Itu editornya aja aku. Brengsek ya. Clickbait. Tahu gak dapat subscribers banyak. Iya. Kita ngeliat beberapa lagi kayak perjalanan KPR lah sampai Iya. ada di titik ini, beberapa album udah keluar. Ya. Gue penasaran Bang, mungkin kayak tadi kita ngebahas tentang per-merchandisean, kita kan ada band-band yang ambil merchandise baju atau tote bag. Lo kepikiran nggak kayak one day lo akan buat Axioma ini dalam bentuk vinil mungkin atau gimana? Karena kan zaman-zaman sekarang kan lagi pada koleksi vinil tuh. Iya. Kepikiran nggak untuk ngambil ke arah sana promosinya? Menuju ke situ sih. Emang ada plannya. Sebenarnya kita lagi menuju ke situ. Sebenarnya ya kita, Oke. Iya betul. Kebetulan dia vinyl hunter banget. Jadi Cuman kan ya emang mungkin produksi final dan segala macam itu butuh waktu. iya.
Udah mau buka tapi pabriknya sini. Udah mau buka November. Iya. Gosipnya iya lagi mau dibuka di sini. Cuman kan kita nggak tahu itu kualitasnya gimana. Iya juga sih. Kita harus makanya kayak masih mungkin ini ya apa namanya observasi dulu nih. Ya, tapi emang udah terplanning tapi bang. Iya pasti dibikin lah. Bener kan? Udah masuk Tahu enggak lo? Bang bagus satu ya bang. udah ada di timeline lah pokoknya. Tapi kalau misalnya ngomongin KPR lagi nih ya, dari lagu Tanda Tanya. Nah itu kan dari Bang Coki kan. Apakah itu sudah menjadi banking dari lagu-lagu sebelumnya? Apakah itu adalah jagoan di Bang Coki sendiri apa gimana tuh Bang? Sejarahnya lagu iya Tanda Tanya tuh emang lagu yang udah diciptain setahun atau 2 tahun sebelum KPR Wah itu dia datang. Aku melihatnya. Ya kebetulan yang datang ini kopi ya. Iya saya ngantuk. Oh, potong. Bunyinya udah kelentang-kelentang. itu madu. Itu botol kecap ya. Jadi sampok ya. Ada kurir. Madu hutan itu. Dari Kalimantan tuh. Oke kita kembali ke lagu Tanda Tanya. Iya, jadi itu lagu yang udah gue simpen setahun atau 2 tahun sebelum KPR jalan. Yep. Sebenarnya tabungan lagu gue lumayan banyak banget sih. Yeah, Terus yeah. gue nggak tahu pas lagi kita jamming gitu gue ngerasa lucu kali kalau emang ada satu lagu yang down tempo gitu yang lebih chill terus bisa dibikin agak psychedelic gitu dan ternyata pas gue pikir apa yang kira-kira masuk ya terus gue coba gue present ke anak-anak lagu si Tanda Tanya itu. Yep. Tadinya lagu itu visinya tuh mau dibikin cita-citanya mau dibikin new wave sebenarnya. Karena agak-agak 80s akhir 90 awal gitu yang kayak seru banget. kayak gitu ya. kayak The Simple Minds kalau tahu. Iya, Simple Minds. Kayak gitu-gitu. Bepak, Iya. gitu. Siapa ada di mana? Pakai Juno atau apa gitu. Iya. Nah ternyata pas diperintahkan anak main gitu, dibikin kayak heavy 60s itu ya masuk terus. Wah keren nih, ya udah jadilah masuk. Si Tanda Tanya ini. Iya. Itu jadi salah satu lagu jagoan lu nggak Bang? So far sampai sekarang. Iya sih, ya honestly iya sih. Jadi Honestly, bayi kesayangan lah ya. Tapi jarang dibawain manggung. Tapi jarang ya? Nah kenapa jarang bang? Nah, Pertimbangannya apa ya? Karena mungkin dulu kita mikirnya yang kencang-kencang aja nih. Temponya Iya. soalnya lagu itu ya, agak paling lambat iya, mungkin dari lagu yang lain. Jadi gimana itu doang sih. iya. Tapi makin sini kayak gue ngerasa gue pengen bawain lagu itu kalau emang udah pas mainnya itu benar-benar mirip lah sama si rekaman. Jadi bakal ada kayak scene-nya. iya, persis lah ya. Iya, jadi ya so far sih kita main bener-bener kayak old school, colok ampli, ngebut gitu kan. Ya mungkin someday bakal dibawain spesial lah, itu kayak lagu spesial gitu. Penasaran sih pasti. Iya, dan emang bener sih kata lo jadi kayak baik sayangan gitu, Baik sayangan salah ya. satu. Iya. Satu lagu yang menurut lo bisa membuat KPR besar, apakah si Cekipe, apa baca sih? Cekipe ini atau ada lagu lain bang menurut lo yang membuat orang-orang tahu kalau misalnya KPR tuh ada gitu. Mati muda. Lo merasa lagu itu bukan? Mati muda. Mati muda main Mati jalan. Muda malah ya. Sama di mana Merdeka sih. Iya. Mati Muda kan masih tetap nomor satunya lah ya kalau di Single-single pertama ESP. kita aja sih. Iya. Iya. Oh berarti menurut lo itu lagu pembuka lo tapi bukan yang membuat orang-orang tahu tentang KPR? Enggak, maksud gue itu single-single yang kita keluarin dari awal kan. Iya. Jadi ya yang emang awal-awal didengerin orang ya itu aja gitu kan. Dari Mati Muda gitu kan. Iya. Karena kita belum keluar album, misalnya kita keluar single dulu, Mati Muda dulu. Ya orang cuma bisa dengar KPR cuma Mati Muda. Iya. Pada akhirnya itu yang paling banyak dan paling banyak dikenal orang mungkin. Karena kan di notisnya di lagu Mati Muda itu. Iya. Lo ngerasa puas nggak bang akan lagu itu membuat lo besar? Atau lo merasa kayak harusnya ada lagu lain yang menurut gua favorit gua kayaknya lagu ini yang bisa bikin kita besar nih gitu? Ada kepikiran itu nggak sebelumnya? Gue gak mikirin sih apa lagu yang bikin gue besar sebenarnya. Gue cuman main musik seneng-seneng aja. Bodo amat orang mau suka apa enggak. Keren nih, mindset. Iya. Konsep bodo amat itu harus ditanamkan nih memang. Iya. Tapi kalau gue pribadi pas kita mikirin lagu apa yang mau
emang Mati Muda emang menurut gue lagu yang paling cocok karena paling gampang sih, paling ringan, paling lusuh gitu kan, paling dan emang kayak single banget, single material. Iya. Pertanyaan terakhir Kak Indra, sebelum kita promo-promo. Gue ngerasa emang pasti orang-orang yang ada di balik layar seorang artis itu pasti yang membuat mereka juga besar lah. Gitu. Oke. Ada Bang KPR, ada Bang Eka juga di sini. Mungkin Risma adalah orang yang membuat kalian bisa sebesar inilah gitu. Lo merasa kayak dia sosok yang benar-benar membuat kalian sebesar ini nggak? Sesayang apa kalian sama sosok manajer kalian itu? Emosional kayaknya. Gue sih sayang banget. Selanjutnya bisa dilanjutkan Vicky. Harusnya ada back soundnya nih. Kayak suling gitu. Kan pertanyaan terakhir kan ada turun gitu. Suling Titanic gitu. Iya sih, apa ya? Dia Tuh dia. Kita kasih back sound dulu ya. Lo kasih alasan ya, udah terharu. Titanic yang voice recorder tuh. Ada dengar lempar kalung dulu kan. Apa ya, dia bisa mengaplikasikan kehancuran KPR tuh jadi komersil gitu loh. Dan sebuah karya yang akhirnya terus dikenal sama banget. emang dia tahu cara ngeramu band ngaco gini gitu kan. Terus awal-awal tuh gue maksudnya awal KPR di tahun-tahun itu emang soalnya nggak ada yang kayak KPR gitu bandnya di saat itu. Terus orang-orang juga awal ngeliat kan juga yang agak skeptik kayak yang bener loh, ini band kayak beginian nih kayak gitu. Tapi dia tahu aja sih caranya kayak ini kayaknya apa kayak selling pointnya KPR ada di sini nih. Ya dia yang paham lah. Dari segi bisnisnya lah ya. Dan dia tahu cara bikin ya ini anak-anak bangsat nih Besar. semua orang jadi tahu gitu. Iya. Itu kan yang nggak mungkin gua atau Reto Coki pikirin gitu. Ya. Kita kan yang penting kan nih, ya udah kita ngeband aja yang seru, kita bikin lagu yang keren-keren dan ya udah gitu. Iya. Dia tahu lah tuh yang kayak gitunya emang kayaknya si Risma banget. Harus dia yang mikirin. Dan kayaknya orang misal bukan orang lain, misal bukan Risma pun juga pasti kayak juga Kagok ya? beda dia pasti. Menjual KPR ke arah angle yang mana ya? Iya. Bang Eka deh terakhir. Gimana POV lo juga untuk akhirnya dipertemukan ya sama Risma juga? Ya di telepon dulu malam-malam. Nah itu gimana tuh awalnya? Iya, gue ngeliat Risma tuh kayak anggota bandnya juga sih. Iya. Anggota KPR-nya udah jelas itu. Berarti harus ada di berlima ntar ya nextnya. Iya, itu menurut gue itu sosok manajer ideal ya. Karena pertama dia sebagai fansnya si bandnya, terus dia melebur ke anak-anaknya, ngerti musiknya, ngerti bisnisnya, gitu. Berarti kalau misalnya jadi manajer paket komplit salah satunya ya Risma ini. Iya. Kuncinya tuh lu harus ngefans dulu sama band yang lu mau manajerin sih kayaknya kan. Kawin dulu tuh. Kalau lu bingung dengan DNA bandnya ya lu nggak bisa ngejual. Iya benar. Iya kan. Ya harus ngeblend sama membernya. Iya. Emang nggak. Jadi profesionalitasnya juga harus kita imbangin sama nongkrongnya juga. Benar. Keren banget. Gila. Tepuk tangan dulu buat KPR dong hari ini. Gila. Tapi kalau misalkan berarti kan sekarang abang-abang KPR ini kan sebenarnya punya, apalagi kayak Bang Coki kan ada punya Ali, ya kan? Itu schedule lo semua gimana sih Bang? Untuk akhirnya sekarang nih datang nih ke sini nih. Jatuh. Jatuh lagi nih. Gitar, sorry. Buang aja ganggu. Jangan Bang, ntar terakhir tanda tangan sini soalnya. Doyok nih gitarnya. Gimana Bang? Terakhir. Kira-kira maksudnya lu menyatukan akhirnya dan membuat Axioma ini Dengan schedule kalian dengan yang sangat schedule padat. yang padat banget pasti. Enggak, Mas Faris mau masuk ke sini. Dia mengatur. Jadi semua agenda ke depan selalu kita komunikasikan ke si Faris. Ya. Sama mungkin kayak kalau gue ada Ali juga ya sama secepat mungkin komunikasiin. Baik, ini nanti ada kayak yang mengukur mana yang urgent banget gitu sih sebenarnya. Iya. Cuma yang pasti ya kayak sebisa mungkin ya KPR jalan dengan formasi kayak gini. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat KPR.
terakhir mungkin promo kali ya tentang album terbarunya. Aksioma. Silakan abangku. Atau Eka jago nih. Bang Eta, silakan. Jualan jago deh. Ntar gue pasang suara iklan gue dulu ya. Yoi. Gila. Akhirnya jatuh. Buang aja. Apa ya? Silakan. Ya mesti didengerin dan dibeli lah nanti kalau ada ininya ya. Iya. Bentar, harus dibeli dan didengarkan lagunya. Biar lebih rock and roll gak sih? Kayak Tech VO ya. Nanti di zoom gitu ya. Langsung. Nggak cuma kudu didengerin dan dibeli lah, kan menurut gua album Aksioma itu album cuma terjadi dalam once in a lifetime aja. Kayak gitu. Ya bener. Statement. 100 tahun sekali kayak COVID. Betul. Baru